Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Sulastri dengan NPM 2201105210092, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 April. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Nah, apakah teman-teman sudah tahu apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama, komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang tersusun dari komponen yang tidak hidup atau benda mati. Contohnya cahaya matahari, air, suhu, dan tanah. Sedangkan biotik adalah kebalikan dari abiotik, yaitu yang tersusun dari komponen hidup. Nah, biotik ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu organisme autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah organisme yang bisa atau mampu berfotosintesis, sedangkan heterotrof adalah organisme yang tidak mampu berfotosintesis atau membuat makanannya sendiri. Nah, heterotrof ini dibagi menjadi tiga, yaitu konsumen, dekomposer, dan detritivor. Jenis-jenis ekosistem. Berdasarkan proses pembentukannya, ekosistem terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Satu, ekosistem alami, yaitu jenis ekosistem yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti ekosistem laut dan ekosistem sungai. Ekosistem alami ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang berada di wilayah daratan. Contohnya seperti ekosistem gurun, padang rumput, taiga, hutan hujan tropis, hutan gugur, dan tundra. Ekosistem perairan. Ekosistem perairan yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang berada di perairan. Contohnya seperti ekosistem laut, ekosistem danau, dan ekosistem sungai. Yang kedua, ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang tercipta tidak secara alami atau dibuat oleh manusia secara sengaja. Contohnya seperti ekosistem sawah dan kolam. Interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama ada predasi. Nah, predasi ini adalah interaksi makan dan memakan antar organisme. Contohnya di sini ada ular dan tikus. Nah, ular di sini sebagai pemangsa dan tikus sebagai mangsanya. Yang kedua ada netralisme. Nah, netralisme adalah interaksi antara dua spesies atau lebih di mana interaksi masing-masing tidak ada yang berpengaruh. Contohnya ada domba dan ayam. Nah, domba dan ayam ini tidak saling berpengaruh karena jenis makanan domba dan ayam berbeda. Yang ketiga ada kompetisi. Kompetisi adalah interaksi yang saling bersaing. Contohnya seperti kambing dan kambing yang berkompetisi untuk mendapatkan makanannya. Yang keempat ada mutualisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang saling menguntungkan. Contohnya seperti bunga dan kupu-kupu. Yang kelima ada parasitisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih di mana yang satu diuntungkan dan yang satunya dirugikan. Contohnya seperti kucing dan kutu. Yang keenam ada komensalisme, yaitu interaksi antar dua spesies atau lebih di mana yang satunya diuntungkan dan yang satunya netral.
Contohnya ada bunga anggrek di pohon. Yang ketujuh ada amensalisme. Amensalisme adalah interaksi antara dua spesies atau lebih yang salah satu pihak dirugikan dan pihak lainnya netral. Contohnya pinus dan pohon di sekitarnya. Selanjutnya yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya pada gambar tersebut. Di sini ada tumbuhan atau rumput yang dimakan tikus, lalu tikus dimakan ular dan ular dimakan elang. Lalu setelah elang mati akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Nah, yang terakhir ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan dan representasi grafis dari proses makan dan dimakan dalam komunitas ekologis. Ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan. Nah, jadi teman-teman, hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan, yaitu jaring makanan dalam suatu ekosistem, dapat menggambarkan kestabilan ekosistem tersebut. Semakin banyak rantai makanan, maka semakin besar kemungkinan terbentuknya gabungan dalam jaring makanan. Semakin banyak jaring makanan yang terbentuk, maka semakin stabil pula ekosistem tersebut. Baik teman-teman, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.